Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Jadi malam itu tepat pukul 11.30 malam, semua teman sekamarku telah tidur terlelap. Aku terbangun karena merasakan basah di tempat tidur. Benarlah, darah haidku sudah membanjiri celana dan selimut. Aku memanggil Aisyah, teman yang tidur tepat di sampingku. Namun ia bergeming, tampak lelap dalam tidurnya. Aku beranjak dari tempat tidur, membereskan selimut dan membawa baju ganti ke kamar mandi yang tidak jauh dari kamar asrama. Sebenarnya nyaliku ciut ketika melihat jam kecil yang ada di pergelangan tangan menunjukkan pukul 11 lewat. Tapi kali ini aku harus memberanikan diri ke kamar mandi seorang diri. Mataku awas mengitari sekeliling. Tak ada seorang pun yang tampak di sekitar. Suasana pondok seolah mati. Hanya beberapa penerangan lampu yang mulai meremang dan menuntunku menuju kamar mandi. Sebenarnya letak kamar mandi tidak terlalu jauh dari kamar. Namun entah kenapa malam itu jarak kamar mandi serasa berkilometer jauhnya. Kakiku terasa lelah dan lemas. Hawa dingin sesekali membuat bulu kuduk ini berdiri. Setelah sampai di depan kamar mandi, ada sekelebat bayangan hitam yang lewat tepat di belakangku. Jantungku berdegup kencang hingga membuat tubuh ini gemetar. Siapa? Pakiku kaget ketika ada suara ranting patah di dekatku berdiri. Alhamdulillah cuma suara ranting patah, ucapku dalam hati. Aku bergegas memasuki kamar mandi yang sedikit lebih gelap. 2 pintu kamar mandi tampak tertutup dan 3 pintu lainnya terbuka. Aku memasuki salah satu kamar mandi dengan pintu terbuka dan bergegas membersihkan diri. Alangkah kesalnya hati ketika melihat di sekeliling tidak tampak gayung satupun. Namun tak lama terdengar suara guyuran air dari dalam kamar mandi sebelah. Alhamdulillah ada orang di sebelah, gumamku pelan. Uti, boleh pinjam gayungnya? Seruku sembari mengulurkan tangan ke atas kamar mandi sebelah. Prak! Sebuah gayung sepertinya dilempar oleh seseorang yang ada di kamar mandi sebelah. Aku mengambil gayung dengan perasaan aneh. Bukannya memberikan gayung itu langsung ke tanganku, malah dilempar begitu saja. Aku pun bergegas mengganti pakaian, membilas celana dan selimut yang penuh darah. Sesekali aku juga masih mendengar suara guyuran air dari kamar mandi sebelah. Setidaknya itu membuatku sedikit tenang. Selang beberapa menit, aku keluar dari kamar mandi dengan perasaan lega. Baru beberapa langkah, hati ini tergerak untuk mengetahui siapa sosok yang melempar gayung dari atas kamar mandi tadi. Aku berdiri tepat di depan kamar mandi. Pintunya masih tertutup, berarti orangnya masih di dalam. Pikirku dalam hati. Uhti, seruku sembari mengetuk pintu. Lama menunggu tidak ada jawaban dari dalam. Entah keberanian atau rasa penasaran yang tinggi, tanganku mencoba untuk menekan handle pintu dan mendorongnya. Pakiku nyaring ketika melihat sosok anak perempuan sebaya denganku yang mengenakan pakaian berlumuran darah. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, aku sudah terbaring lemas di dalam kamar asrama. Aku membuka mata perlahan, tampak ada beberapa kakak kelas dan ustazah di sampingku. Ustazah menanyakan apa yang terjadi pada diriku. Karena tadi malam saat teman-temanku mau tahajud bersama,
mereka menemukanku sudah tergeletak di kamar mandi. Aku terdiam sejenak, mencoba mengingat kejadian semalam. Pakiku sembari memeluk ustazah. Sosok gadis bersimbah darah itu seolah muncul kembali di pelupuk mata. Aku terdiam beberapa saat, kemudian menceritakan kejadian semalam kepada ustazah. Astagfirullah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu nggak apa-apa, ucap ustazah mencoba menenangkan. Beberapa hari berlalu setelah kejadian yang menimpaku, kamar mandi itu direnovasi dan diberikan penerangan yang cukup. Desas-desus warga pondok akhirnya sampai ke telinga perihal latar belakang kamar mandi tersebut. Beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum aku masuk pondok, ada seorang siswi yang ditemukan tewas di kamar mandi. Entah apa penyebabnya, tidak ada yang tahu pasti. Karena cerita hanya berkembang dari mulut ke mulut dan generasi ke generasi. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Pondok pun juga mulai memberlakukan jaga malam setiap malamnya. Pondok juga membuat aturan dilarang ke kamar mandi seorang diri di malam hari. Semoga tidak ada kejadian menyeramkan lagi yang bisa menghambat aktivitas belajar para santri.